الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين في إقامة الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita bersama kesehatan, kelapangan waktu sehingga dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini boleh dikatakan adalah Syahrus Sihah, bulan kesehatan. Syahrul Ramadan, Syahrus Sihah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena semua aktivitas amaliyah Ramadan kita itu berorientasi kepada kesehatan. Misalnya puasa, ya. Puasa ini seperti dikatakan dalam salah satu hadis, walaupun dari segi sanadnya hadis ini ada dipermasalahkan, tapi dari segi makna diakui oleh para ahli, maknanya adalah sesuai dengan realita yang ada, di mana dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Bapak kedokteran Islam yang kita kenal dengan Ibnu Sina, dulu ketika melakukan pengobatan kepada pasien-pasiennya, dia menggunakan metode berpuasa. Jadi semua pasien-pasien yang diobatinya, jika memungkinkan, itu semua disuruh untuk melaksanakan puasa. Nah, ini diikuti oleh seorang dokter, ya, angkatan laut Amerika Serikat yang bernama Andrea Weiler, yang pernah bertugas di Riyadh, Arab Saudi. Jadi ketika di bulan Ramadan dia mendengar ceramah-ceramah para masyayikh yang mengatakan bahwa puasa ini adalah suatu ibadah yang dapat memberikan efek kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Jadi dia kumpulkanlah beberapa pasien yang kemudian dia lakukan penelitian, riset, ya, dari 10 pertama Ramadan, kemudian 10 kedua sampai akhir Ramadan. Dan dia melakukan itu dengan betul-betul, ya, menggunakan kacamata kedokteran. Dan dia merasakan pada 10 pertama itu pasien-pasien yang memiliki penyakit yang cukup parah, ketika disuruh berpuasa itu memberikan efek kesembuhan yang sangat luar biasa. Sampai ada yang mencapai, ya, 50%. Kemudian pada 10 kedua sampai 75%, sampai akhirnya 10 ketiga
akhir Ramadan mengalami kesembuhan. Nah, itulah salah satu penyebab beliau kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Nah, jadi Andrea Weyler, seorang dokter angkatan laut Amerika Serikat. Jadi artinya Ramadan ini bulan kesehatan, ya. Yang kedua, faktor yang lain adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya. Kemudian mengenai Al-Quran sebagai obat disebutkan dalam satu ayat yang saya bacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah apapun bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita setiap hari, sepanjang hari sampai malam di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran. Jadi sangat sangat disayangkan kalau Al-Quran yang kita baca itu tidak memberikan efek kesembuhan, ya. Jadi oleh karena itu kita harus memaksimalkan bacaan-bacaan kita itu supaya betul-betul menghasilkan selain pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menyehatkan fisik dan rohani kita. Bagaimana caranya? Tentu ada kiat-kiatnya, ya. Nah, ini belum masuk ke materi, ya, pengantar ini. Mengenai kiat-kiat itu dijelaskan dalam ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'an dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan banyak berinfak, bersedekah. Sedekah ini juga obat. Kata Nabi, da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi banyak sekali hal-hal yang dianjurkan selama Ramadan ini, ya, berupa amal ibadah, tapi ada aspek pengobatannya, memberikan kesembuhan apabila dilakukan dengan benar. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ruqyah, ya. Ruqyah ini adalah, ya, ilajul marid biqiraati ba'di ayatil Quran wa ad'iyatin nabawiyah ma'an nafas, yaitu membacakan orang sakit, ya, membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa Nabi kepada orang sakit disertai dengan tiupan. Jadi artinya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di samping sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita, dia juga berfungsi sebagai ilaj, sebagai terapi, nah, sebagai obat, ya. Sering kita sebut dengan istilah ruqyah syar'iyyah. Nah, jadi ketika orang pada hari ini mengalami kekecewaan, ya, dengan cara-cara pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, akhirnya orang memilih alternatif. Walaupun sebenarnya Al-Quran itu bukan pengobatan alternatif, karena memposisikan Al-Quran sebagai pengobatan alternatif itu sangat tidak beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya alternatif itu berarti pilihan terakhir, kan begitu. Kalau nggak bisa ini, misalnya nggak bisa sehat dengan dokter fulan atau ke rumah sakit, nggak bisa juga sehat dengan obat-obatan herbal misalnya, baru dia memilih Al-Quran sebagai alternatif. Berarti kan pilihan terakhir, kan gitu. Nah, ini dalam kacamata akidah kita itu sangat tidak beradab dengan Al-Quran dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang ulama ya mengatakan al-aslu fit tadawi bil Quran. Prinsip dasar dalam berobat itu adalah dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sakit, Al-Quran dulu kita baca. Kita lakukan dulu terapi dengan Al-Quran. Ya, kita lakukan ruqyah. Ya, baik diri kita sendiri yang membacakan atau orang lain yang kita anggap memang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, baru kemudian kita kombinasi dengan yang lain, apakah ke dokter, obat-obatan medis dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena al-aslu fit tadawi bil Quran tadi, dasarnya, prinsipnya itu berobat itu dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan alaikum bisyifa'aini. Berobatlah kalian dengan dua perkara. Apa itu? Al-asali wal Quran. Madu dan Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita memposisikan Al-Quran sebagai alternatif. Itulah pengobatan yang paling utama. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti ingatkan saya untuk menyampaikan itu. Jadi kita sekarang berbicara dulu ketika ya ruqyah menjadi pilihan. Ketika orang sudah kecewa dengan pengobatan ini, kemudian mereka memilih ruqyah sebagai pilihan. Nah, makanya judul apa kita ini adalah ketika ruqyah menjadi pilihan. Kenapa? Pertama, ya, ketika ruqyah menjadi pilihan, ada yang perlu diwaspadai. Ya kan? Karena para dukun-dukun yang sudah diketahui oleh umat bahwa cara pengobatan mereka tidak syar'i, mereka merubah metodenya dan menyebut dengan istilah ruqyah juga. Ya kan? Nah, banyak itu. Dulu ada, sekarang kan majalah sudah jarang dijual ya. Dulu ada namanya majalah misteri. Nah, itu dulu di lapak-lapak koran tuh banyak itu. Ya kan? Nah, di situ kita lihat ya ada yang menawarkan ruqyah ini. Ya kan? Padahal mereka itu dukun. Mereka memiliki cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi akhirnya banyak masyarakat yang tertipu. Apalagi penampilannya pun pakai serban, pakai tasbih, ya kan. Nah, itu yang kemudian diistilahkan orang dengan istilah dukun putih. Ya, untuk membedakan dengan dukun hitam, kalau dukun hitam ini biasanya pakai belangkon, pakai keris, pakai baju hitam, ya kan. Nah, kemudian pakai mantra-mantra. Nah, jadi ketika ruqyah menjadi pilihan, kita umat ini harus waspada. Bahkan ruqyah yang dalam prakteknya pun sesuai dengan syariah, kadang-kadang ada yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, jadi ketika ruqyah menjadi pilihan, ada yang perlu diwaspadai. Apa yang perlu diwaspadai? Ya, banyaknya praktek-praktek pengobatan yang membawa nama ruqyah. Kalau kita teliti di lapangan, ya, jenis-jenis pengobatan ini diantaranya ada yang murni ruqyah, ya. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan apa syarat-syaratnya. Ada yang murni klinik atau dukun. Nah, ini yang sering disebut dengan istilah dukun hitam. Ya, nanti disuruh bawa ayam hitam, ayam putih, ya kan,
kemudian disembelih, darahnya nanti diusap-usapkan ke tempat-tempat yang dianggap ada pengganggunya dan sebagainya. Nah, kemudian ada modifikasi ya medis ruqyah. Kalau misalnya ada seorang dokter yang bisa meruqyah, itu bagus, enggak ada masalah. Ya, ketika dia mengobati pasiennya dengan cara medis, dengan cara ilmu kedokteran, lalu dikombinasi dengan ruqyah. Nah, itu tidak masalah. Ada medis, kombinasi medis dan dukun. Ada dokter ya, tapi dia bisa juga melihat-lihat ya, ada indera keenam dan sebagainya gitu kan. Ketika pasiennya datang, dia tahu, oh ini kamu ini ada yang ngikutin ini. Padahal dia dokter itu. Ada itu. Ya, di Medan ini pun ada itu. Nah, ada dia memang tidak menggunakan cara perdukunan klasik. Tapi dia menggunakan misalnya hipno. Ya kan? Yang mana dia ketika melayani pasiennya ya, dia menggunakan cara-cara yang kata orang ilmiah begitu. Nah, makanya saya ada menulis buku Fikih Perdukunan antara agama, budaya dan sains. Jadi menjadi dukun ini bisa orang yang membawa aspek agama, membawa budaya, ada juga membawa nilai-nilai keilmiahan, seolah-olah benda itu ilmiah, tapi sebenarnya di situ ada ikut campur setan atau jin. Nah, jadi itu harus diwaspadai. Nah, itu sekarang banyak ya, bahkan menghafal Al-Quran pun sekarang ada dengan pakai hipnotahfiz namanya. Nah, itu berhati-hati juga kita itu, ya kan? Begitu diruqyah hilang hafalannya. Nah, itu bahayanya. Nah, jadi sekarang hipno ini sudah dibawa ke mana-mana dia, ya. Nah, jadi itu perlu diwaspadai. Nah, kemudian ada ruqyah yang yang dimodifikasi dengan perdukunan. Nah, itulah yang tadi disebut dengan dukun putih. Dia memakai jubah, pakai serban, pakai lobe, pakai tasbih, ya, bahkan ada yang mengaku sebagai ahli tarekat dan sebagainya. Nah, makanya dalam fikih perdukunan itu salah satu jalan orang menjadi dukun itu adalah ketika dia menggunakan simbol-simbol agama untuk melakukan pengobatan, tapi tidak secara syar'i. Kenapa? Karena kalau sudah dia memiliki kemampuan meramal, menerawang, ya kan? Kemudian mengetahui perkara-perkara yang gaib, itu sudah masuk ke dalam ranah perdukunan. Karena al-kahanah hiya al-iddi'a'u bil ghaib. Perdukunan itu adalah klaim terhadap perkara gaib. Orangnya adalah manidda'a bil ghaib, orang yang mengaku mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib. Ada enggak seperti itu? Misalnya seorang yang dianggap paham agama, tapi dia, ini dalam badan kau ini ada jin ini katanya. Tahu pula dia jumlahnya ada 10 ini katanya. Nah, ketika dia datang ke rumah orang, ini nampaknya rumah bapak ini perlu dibersihkan nih. Di sini banyak ini jin-jin bertempat tinggal, bersarang ya kan. Padahal dia dipanggil ustadz gitu kan. Nah, dari mana dia bisa tahu gitu seperti itu?
Padahal dalam surah Al-A'raf ya ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu ya dan kaumnya dari bangsa jin bisa melihat kamu tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada ya orang-orang yang kita anggap ya ahli agama tapi dia bisa menerawang, bisa melihat jin, itu perlu hati-hati. Jangan sampai kita tertipu ya dengan penampilan. Apalagi dia sampai mengobat-ngobati orang dengan cara-cara yang tidak syar'i. Nah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pengobatan herbal. Ada juga modifikasi ya pengobatan tradisional ya dengan perdukunan. Dia mengusuk orang, pijat itu kan. Nah, tapi ketika melakukan pijat itu dia tahu ini kamu ini ada ini katanya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ke poin yang kedua. Ketika ruqyah menjadi pilihan, apa yang perlu diperhatikan? Ya. Apa yang perlu diperhatikan? Nah. Yang pertama kita lihat ruqyah yang dimaksud itu apa? Ya, karena kalau ruqyah secara bahasa, ar-ruqyatu lughatan at-ta'widhu wal 'udzah. Bacaan perlindungan atau bisa berarti mantra atau jampi-jampi. Misalnya dia baca hurubuku tumbagaku juru bosi nama bosiku berkat qabul la ilaha illallah katanya kan. Misalnya gitu kan. Nah, itu sisa-sisa hafalan zaman dulu itu. Ya. Nah, itu dulu ada diajarkan oleh dia bukan ahli agama, ya kan? Tapi karena ada berkat qabul la ilaha illallahnya itu, kita yakin oh ini berarti Islam ini. Ya kan? Apa kegunaannya waktu itu kata dia? Kalau kamu masuk ke semak-semak, ya kan? Enggak usah pakai sendal. Enggak mempan itu duri-duri itu katanya. Baca aja lah ini hurubuku tumbagaku juru bosi nama bosiku berkat qabul la ilaha illallah. Jadi kalau bapak ada ibu sini. Nah, kalau bapak ibu misalnya diajarkan dengan seperti itu, kalau enggak paham, oh ini sesuai agama ini gitu kan. Karena ada berkat qabul la ilallahnya. Nah, supaya kebal, itulah istilahnya kan. Nah. Jadi itu ruqyah juga namanya. Artinya mantra. Nah, atau jampi-jampi. Tapi ketika disebut ruqyah syar'iyah, apa itu? Ta'widul marid bi qira'atin minal Qur'anil Karim wa asma'illahi wa sifatihi ma'al ad'iyati asy-syar'iyyah bil lisanil arabi aw ma yu'rafu ma'nahu ma'an nafas. Yaitu membacakan doa perlindungan kepada orang sakit dengan ayat-ayat Quran atau dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits gitu kan. Nah, atau doa-doa Rasulullah, doa-doa yang syar'i dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa tadi. Ya, bukan bahasa yang enggak dipahami, ya. Atau dengan sesuatu yang diketahui maknanya. Disertai dengan tiupan, ya, dan nafas gitu. Nah, itulah ruqyah. Nah, jadi kita tanya dulu, ini ruqyah gimana ini maksudnya? Apa yang dibaca? Nah, kadang-kadang orang yang mengobati ini bismillah aja yang kuat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu tahap apa pun dibaca ini enggak dengar kita ya kan. Nah, atau dibaca surah Al-Fatihah kuat-kuat di awal, sholawat gitu kan. Habis itu dia qomat kamil, tahap apa yang dibacanya. Nah, jadi yang namanya al-qiraah yaitu membaca bil saut dengan suara, bukan dengan bibisi-bisi. Makanya tadi ketika mentadabburi ayat
wa nunazzilu minal Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu diambil dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan atau qira'atan. Artinya dibaca dengan suara. Ya, bukan ditulis, bukan dibisik-bisikkan, ya bukan qomat kamit. Karena ketika Al-Qur'an itu dibacakan dengan bersuara, di situ ada istilahnya the sound effect. Ya, efek suara. Jadi efek suara ini kalau di barat itu mereka menggunakan musik, ya kan? Terapi musik, terapi alam, air terjun kan bersuara itu kan. Atau di pinggir pantai yang ada ombaknya, ya dengan mendengarkan suara deburan ombak, gemericik air itu mereka anggap itu ada efeknya, ya untuk menenangkan pikiran dan sebagainya. Kita nggak perlu, kita cukup membaca Al-Quran dengan bersuara dan memperdengarkannya ke kuping kita. Ya, jadi seorang ahli kesehatan, ada seorang dokter ya menulis buku tentang itu, ya bahwa bacaan-bacaan yang diperdengarkan itu masuk ke kuping dan dia akan terhantar ke sel-sel tubuh kita yang mengalami sakit dan memperbaikinya. Nah, itu diteliti secara ilmiah gitu. Nah kemudian dalam ruqyah itu ada 5 rukunnya. Ya. Yang pertama raqi, orang yang meruqyah. Kedua marqi, orang yang diruqyah atau benda. Ya, karena yang diruqyah ini kadang-kadang bisa manusia, bisa juga benda, misalnya apa? Air, rumah, ya kan? Nah, marqi minhu, yaitu gangguan-gangguan yang bisa diruqyah atau penyakit-penyakit yang bisa diruqyah. Marqibih, apa yang dibaca ketika meruqyah. Kemudian marqifih, tempat pelaksanaan ruqyah. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak di sembarang-sembarang tempat orang bisa meruqyah. Nah, kita lihat yang pertama tentang raqi tadi. Nah, kalau kita misalnya ingin mengetahui seorang peruqyah itu sesuai dengan syariat atau tidak, lihat syarat-syaratnya secara garis besar. Apa itu? Al-quwatu fil aqidah. Akidahnya memang kuat gitu. Dan dia tidak menawarkan benda-benda untuk disimpan jadi jimat, walaupun dengan ayat-ayat Quran sekalipun. Ya, tidak ada dia tulis surah Al-Fatihah atau surah apapun, nanti ini disimpan, diletakkan di sini, ikat di pinggang dan sebagainya, ada. Ya, nah pokoknya dia akidahnya bersih, tidak meyakini suatu benda punya kekuatan untuk mengatasi suatu gangguan. Kedua, kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisik ini maksudnya ya orangnya tidak sakit-sakitan. Ya, bagaimana dia, walaupun peruqyah itu manusia bisa sakit, ya seperti dokter juga bisa sakit, tapi orang yang meruqyah ini ya dia harus sehat fisiknya. Ketiga, al-quwah fi syakhsiyah, kekuatan kepribadian. Ya, orangnya baik, ya bagus, soleh, ya ibadahnya bagus, rajin ke masjid misalnya. Ada peruqyah tapi nggak pernah ke masjid. Nah, ini diragukan itu, ya kan? Bagaimana dia meruqyah orang sedangkan dia nggak pernah berjamaah? Karena setan itu suka dengan orang yang sendirian dan takut dengan orang yang berjamaah. Keempat, kekuatan argumentasi, al-quwah fil hujjah. Ketika meruqyah, kadang-kadang setan itu mau berdebat sama peruqyah itu, ya kan? Apalagi kalau tajwidnya salah, ya kan? Salah bacaan kau itu katanya. Kata jin yang ada dalam tubuh si pasien itu, kan? Nah, akhirnya si peruqyah tadi takutan dia. Nah, itu yang secara global ya. Secara khusus tentu beragama Islam, akidah yang benar, ibadah yang benar, ikhlas, ya, halal makanannya, berilmu. Nah, ini berilmu ini perlu, ya. Kita melihat
seorang peruqyah yang berilmu. Nah, sekarang ini sering ya peruqyah ini instan. Belajar sehari 2 hari udah jadi peruqyah. Ya, tidak ada basic ya keilmuannya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah memunculkan teknik-teknik yang secara keilmuan syar'i tidak sesuai. Ada yang membawa pasiennya ruqyah ke laut. Ya. Kenapa Ustaz, kata orang itu kan? Setan itu kan takut dengan garam katanya. Nah, ngapain kita ambil garam, masukkan ke dalam ember, bagus kita ke laut yang asin sana katanya kan. Nah, ada itu teknik-teknik meruqyah seperti itu sekarang. Nah, ini sangat berbahaya ya kepada keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya, perlu ilmu yang cukup. Ya. Ada lagi melabeli ya produk-produk yang sebenarnya sudah berkhasiat dari awalnya. Madu itu kan sebenarnya sudah dari sananya sudah ada khasiatnya gitu kan, sebagai syifa obat. Nah, dibuatlah labelnya madu ruqyah untuk marketing aja, untuk supaya laku gitu kan. Ada habbatus sauda ruqyah. Walaupun sebenarnya boleh, tidak ada halangan. Ya, tidak ada larangan. Nah, tapi kalau itu dijadikan sebagai merek, nah itu dia sudah lari dari tujuan ruqyah yang sebenarnya. Kemudian baik bacaan Qur'annya. Ini juga tadi saya sampaikan ya, seorang peruqyah itu adalah qari. Qari bukan berarti dia mesti pernah ikut MTQ, bukan. Qari itu ya tajwidnya bagus, makhrajul hurufnya baik ya, sesuai dengan ya kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Kemudian amanah. Nah, amanah ini sama dengan etika dalam ilmu kedokteran sebenarnya. Ada enggak seorang dokter misalnya menyuntik orang, dipoto, disebarkan di media sosial? Enggak ada kan? Ini ada peruqyah, pembekam, difoto pasiennya, di publish ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya. Mungkin maksud dia itu syiar itu kan. Tapi itu kan aib. Jadi kalau aib itu disebarkan ke orang lain, itu berarti melanggar etika. Nah, dalam Islam sangat tidak baik. Bahkan di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Imam Ar-Razi ya, tentang kedokteran, disebutkan di situ ya seorang praktisi pengobatan itu tidak boleh menyampaikan aib pasien ke khalayak ramai, bahkan termasuk ke keluarganya sendiri apabila tidak diperlukan. Nah, kalau zaman media sosial sekarang kita lihat ya, pasien yang menjerit-jerit, yang muntah-muntah, ya kan? Laki-laki perempuan sama aja. Itu dipublikasi. Kalau TV memang itulah yang dia cari. Ya kan? Televisi itu kalau enggak reaksi, enggak asik gitu kan. Enggak ada yang menarik untuk ditampilkan. Nah, tapi ketika ada pasien ruqyah yang reaksi, yang menjerit, yang muntah, yang seperti harimau dan segala macam, nah itu disiarkan. Nah, itu akan menambah apa mereka? Ya kan? Nilai jualnya. Nah, jadi itu syarat dan adab-adab ruqyah, mengedepankan nilai dakwah. Jadi ar-ruqyatu da'watun qabla an yakuna ilajan. Itu kaidahnya. Ruqyah itu adalah dakwah sebelum menjadi terapi. Jadi fungsi ruqyah itu yang pertama adalah bagaimana kita berdakwah kepada pasien. Nah, jadi yang tadinya dia sholatnya jarang atau tidak pernah, setelah diruqyah alhamdulillah dia menjadi orang yang taat. Yang tadinya sebelum diruqyah dia tidak berhijab, setelah diruqyah kita dakwahi akhirnya berhijab. Ya. Jadi itu yang menjadi tujuan utama dalam ruqyah, bukan hanya sekedar mengobati.
Ya. Nah, kemudian tidak ambisius pada materi. Nah, ini kadang-kadang ada peruqyah-peruqyah ini ya dengan membacakan ayat Quran beberapa menit bayarnya jutaan, ya kan? Nah, ini kan tidak sesuai dengan, walaupun ya kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketika misalnya Abu Sa'id Al-Khudri pernah masuk ke suatu perkampungan, di mana di kampung itu kepala sukunya sedang sakit, ya sedang sakit. Sakitnya pun sakit fisik, yaitu digigit binatang berbisa. Lalu sahabat ini kan ketika mereka melakukan perjalanan singgahlah di kampung itu. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang penduduk kampung itu berkata, adakah di antara kalian ini yang bisa meruqyah? Karena istilah ruqyah ini di zaman jahiliyah sudah ada. Itulah tadi, ruqyah itu apa? Mantra, jampi. Jadi kalau disebut ruqyah itu umum dia. Jadi kata orang kampung ini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat lain kebetulan saat itu tidak membawa bekal makanan. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kami ruqyah kira-kira apalah apanya imbalannya gitu. Akhirnya kembalilah siapa ini tadi, orang kampung tadi menemui kepala suku itu, kemudian dia balik lagi. Mungkin sudah disepakati lah kan. Akhirnya dibacakanlah oleh Abu Sa'id Al-Khudri surah Al-Fatihah, kemudian dihembuskannya ke bekas gigitan binatang berbisa tadi. Seketika orang yang sakit itu sadar dan sehat seperti semula. Akhirnya diberikanlah seekor kambing. Seekor kambing itu kok sekarang berapa, Pak? 1 juta atau 2 juta ya. Jadi kalau ada orang kadang-kadang itu alasan dia, sekali meruqyah 2 juta katanya. Ini hadisnya katanya kan. Padahal itu betul ya kan, tapi etikanya salah. Ya. Hadis itu benar ya, dalam kondisi seperti itu ya, sahabat-sahabat itu tidak meminta dalam artian jumlahnya sekian, enggak. Ya kan, tapi mereka dikasih, dan itu pun mereka tidak berani untuk mengambilnya. Sampai akhirnya ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Bagaimana itu ya Rasulullah?" "Enggak apa-apa, ambil aja. Dan jangan lupa bagian saya," kata Rasulullah dengan bercanda gitu kan. Artinya boleh mengambil upah dari ruqyah. Tapi ketika sudah melebihi dari kenormalan ya, dan tidak masuk akal, nah itu yang berbahaya. Ya ada beberapa ya peruqyah meminta untuk diumrohkan gitu kan. Ada yang memasang tarif ya 5 juta dan sebagainya. Padahal hanya membacakan ruqyah. Nah, ini sangat tidak etis ya. Walaupun dalam konteks bermuamalah, kalau ridho sama ridho kan dibolehkan saja. Nah, jadi itu tidak ambisius pada materi tadi. Nah, kemudian kita lihat juga ya, seorang peruqyah ini dia harus memahami psikologis pasien ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menambah beban pikiran orang yang sakit. Maka kita tidak boleh memvonis kalau tidak ada bukti yang jelas. "Oh, ini kamu kena sihir si fulan ini," katanya. Apalagi si pasien ini dari awal sudah bercerita bahwa dia punya masalah di kantor, ada teman sekantornya enggak senang sama dia. Terus diruqyahlah dia, reaksi pula ya kan. Nah, kata peruqyahnya, "Ini memang betul, ini kawan sekantor kau ini yang mengguna-guna ini," katanya kan. Akhirnya besok-besok dia pun malas datang ke kantor. Kenapa?
takut dia jumpa siapa tadi, si kawannya itu tadi. Jadi apa namanya, psikologisnya itu ya, psikisnya itu terganggu. Nah, begitu juga vonis-vonis yang lain. Atau dalam melakukan tindakan-tindakan terapi. Dalam ruqyah ini kan boleh kita meniup dengan apa namanya, udara. Nah, itu an-nafas. Ada at-tafal namanya. At-tafal ini ada sedikit keluar air liur ya kan. Nah, agak berairlah sedikit dia. Nah, ada lagi nanti satu lagi apa namanya itu. Itu memang air disembur dia gitu kan. Nah, kalau itu kita lakukan tidak melihat kondisi psikis pasien, itu bisa merusak ruqyah, citra ruqyah. Ya. Karena tidak seharusnya dengan melakukan itu, cukup dibacakan, dihembuskan sudah. Nah, ya. Jadi adab-adab ruqyah itu harus kita bisa kenal supaya kita tidak salah. Nah, kemudian terkait dengan seorang marqi, ya, supaya dia mendapatkan hasil maksimal dari ruqyah yang dilakukan terhadap dirinya, dia harus ikhlas. Kemudian harus yakin, ya. Nah, ada orang yang diruqyah, dia tidak yakin bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan, tidak akan bisa sembuh. Itulah tadi dalam ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-iman di sini at-tasdiq. Dia membenarkan, dia yakin bahwa Al-Qur'an itu memang betul-betul bisa menyembuhkan. Barulah orang yang diruqyah itu bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi jangan dipaksa orang yang tidak percaya dengan ruqyah untuk diruqyah, gitu kan? Kasih dulu pengantar, ya, didakwahi dia dulu, baru kita ruqyah. Kalau tidak, nggak akan berhasil. Apalagi kalau memang dalam dirinya betul-betul ada gangguan jin. Pasti ada dorongan-dorongan dari dalam untuk menolak dia diruqyah. Jadi harus yakin. Kemudian harus patuh dengan nasihat peruqyah. Seperti dokter memberikan resep ini dan sebagainya, itu harus diikuti supaya si marqi ini ya betul-betul mendapatkan kesembuhan yang diharapkan dari bacaan Al-Qur'an tadi. Komitmen dengan Islam, itu tadi ibadah. Kalau dia ruqyah, tapi sholat malas, nggak ada gunanya juga. Maka disitulah letak dakwah ruqyah itu. Ketika pertemuan pertama, kita anjurkan dia harus sholat, ya, harus menutup aurat dan sebagainya. Harus kalau dia sering begadang malam, harus kita anjurkan cepat tidur. Nah, pokoknya yang negatif-negatif, yang bertentangan dengan syariat, kita nasihati supaya ditinggalkan. Nah, dia harus komitmen. Kalau tidak, maka bukan salah Al-Qur'an, ya. Ketika orang tidak sembuh, bukan karena Al-Qur'an tidak menyembuhkan, tapi karena orangnya yang salah. Kemudian setelah melakukan itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit apa saja yang bisa diruqyah? Penyakit fisik, ya, psikis, kejiwaan. Kemudian ruhiyah. Nah, orang selama ini kalau bicara tentang ruqyah, setahu dia ruqyah itu hanya untuk kerasukan, kemudian gangguan sihir, ain atau hasad. Insyaallah besok judul kita itu ya, ain dan hasad. Nah, jadi inilah marqi minhu. Hal-hal yang bisa diatasi dengan ruqyah. Ya. Ketika terjadi corona ya kan. Nah, itu pernah kita meruqyah ya pasien-pasien yang terkena virus corona itu, alhamdulillah mengalami kesembuhan. Atau hilangnya fungsi-fungsi organ. Nah, tentu ini harus dikombinasi dengan pengobatan yang lain. Kalau dia patah tulangnya, gak mungkin diruqyah bersambung ya kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim terus bersambung tulangnya, gak mungkin ya kan. Nah, mestilah dia
diterapi ya dengan cara yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, jadi jangan ini ya nggak boleh yang lain, harus diruqyah ini, nggak bisa gitu. Kemudian mental saraf ini jelas sangat sangat kuat hubungannya dengan kesembuhan melalui Al-Quran. Orang yang stres, orang yang mengalami depresi, nah itu bagus diruqyah. Nah, apalagi yang ketiga ruhiyah, al-amrad ar-ruhiyah ini as-sar'u, ya, kerasukan, as-sihru, sihir. Nah, insyaallah nanti besok akan kita bahas secara khusus. Kita ingin di sini sekarang hanya melihat bagaimana membedakan ruqyah yang benar dengan yang tidak benar. Nah, kemudian penyakit gangguan jin ya tadi ada namanya al-masul khariji, ada namanya al-masud dakhili. Gangguan dari luar. Ini kita semua yang hadir ini maupun manusia-manusia yang ada di luar sana itu nggak bisa terlepas dari gangguan jin yang bersifat al-masul khariji ini. Ya, itulah bisikan, godaan, ya. Nggak ada di antara kita ini yang bisa terselamat dari situ. Cuma kita melawannya bisa atau tidak, kan gitu. Nah, kita digoda misalnya untuk melakukan ini, untuk meninggalkan perbuatan ini. Nah, itu al-masul khariji. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika Allah melarang supaya jangan mendekati pohon khuldi, dia dekati juga, ya kan? Nah, itu gangguan dari luar, maksudnya setan itu menggodanya. Adapun gangguan dari dalam, al-masud dakhili itulah yang disebut oleh Rasulullah, innasyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan masuk ke dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya. Itulah yang kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, ada yang menjerit-jerit, ada yang muntah, ada yang kesakitan dan sebagainya. Nah, adapun yang al-masul khariji ini tidak. Karena dia memang dari luar. Nah, kalau gangguan dari dalam itu dia memang mengalir dalam darah si manusianya. Maka ketika dia dibacakan ayat-ayat Quran, dia terasa, ya, dia merasa terancam, merasa kesakitan, akhirnya dia memberontak dari dalam dan berpengaruh kepada si manusia yang dimasukinya. Jadi yang disebut dengan kerasukan selama ini yang terjadi adalah al-masud dakhili ini. Nah, efek kerasukan jin ini ada merasakan fobia, ya, rasa takut muncul karena mendengar sesuatu. Dia di rumah sendirian tapi kok seperti ada di atas berjalan, atau di kamar mandi kok seperti ada orang mandi gitu kan. Nah, akhirnya dia ketakutan. Ya, karena dengan mendengar, melihat, bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Asal dia masuk ke dalam suatu lingkungan, dia merinding misalnya, merasakan kok ada di sini yang lain. Nah, itu gangguan jin. Jangan dianggap itu indra keenam, bukan, ya. Nah, itu kesalahan kita. Anak-anak indigo, ya kan? Kata orang psikolog, ya. Nah, ini anak indigo harus ini katanya? Dijaga betul-betul. Ya, ini kemampuannya bagus ini, gitu kan? Padahal itu gangguan jin. Ada beberapa anak indigo yang kita ruqyah itu, setelah diruqyah nggak bisa lagi dia, nggak tahu lagi dia menceritakan apa yang biasa dia alami. Nah, jadi kemampuan indra keenam atau bisa menerawang, ya, itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang disebabkan oleh adanya jin yang masuk dalam tubuhnya. Kemudian efek kerasukan jin juga bisa menjadi gila. Ya, namanya dia masuk mengikuti aliran darahnya, saraf-sarafnya, bisa dia melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Begitu juga gangguan fisik.
ya, bisa buta, bisa tangannya lumpuh, ya. Ada seorang pasien kita di Siantar, mereka sekeluarga itu pengumpul kayu bakar, ya. Jadi pohon-pohon yang sudah tidak lagi sudah dianggap kering lah, enggak berbuah dan sebagainya, itu ditebang. Nah, jadi suatu ketika ada satu pohon yang memang agak sudah tua, mereka tebanglah pohon itu. Setelah menebang pohon itu, tangannya jadi lumpuh, gitu kan? Nah, dibawa ke dokter, dokter tidak tahu penyakitnya. Nah, akhirnya diruqyah. Nah, diruqyah itu dia reaksi. Keluarlah dari ucapan si pasien ini tadi bahwa kami tersakiti oleh dia, katanya. Ya. Jadi rumah-rumah kami, tempat tinggal kami hancur. Jadi mereka cara membalasnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini dalam dunia medis itu nggak masuk akal, gitu kan? Iya, insyaallah. Oke. Jadi gangguan fisik bisa, gangguan mental juga bisa. Nah, jadi membedakan gangguan medis dengan non medis. Penyakit medis dapat diketahui oleh dokter spesialis dan peralatan medis. Kalau gangguan jin tidak dapat dideteksi melalui peralatan apapun. Penyakit medis diketahui melalui tabiat penyakit. Gangguan jin gejalanya tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, itu membedakan gangguan medis dengan non medis. Nah, kemudian syarat bacaan. Jadi bacaan ini juga, ya, yang pertama kalamullah, Al-Quran dan doa-doa yang maksur yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Kemudian alla ya'taqid anna ruqyata hiya allati tu'athir. Kita tidak boleh juga meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan. Ruqyah itu hanya wasilah, hanya perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, kita singkat aja. Kemudian klasifikasi ruqyah ini ada, ya, ruqyah syar'iyah, isti'azah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Dia minta perlindungan kepada selain Allah atau minta pertolongan kepada selain Allah. Ada ruqyah muharramah. Ruqyahnya itu syar'i, tapi pelaksananya tidak syar'i. Misalnya meruqyah seorang perempuan berdua-duaan. Ya, kalau sudah berdua-duaan, ketiga setan, ya kan? Maksud diri untuk mengusir setan, malah dia yang kesetanan jadinya. Nah, jadi diharamkan. Atau ruqyahnya syar'i, tetapi itu tadi tidak ada etika dalam melakukan ruqyah, misalnya dengan memaksa pasien untuk membeli produk, dengan memaksa pasien untuk bayar sekian dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Oke. Ayat dan doa ruqyah ada surah secara penuh seperti Al-Fatihah, ya, atau surah Al-Baqarah. Ada ayat tertentu seperti ayat kursi, kemudian doa-doa maksur dan sebagainya. Kemudian marqifih, tempat kita melaksanakan ruqyah itu tidak boleh ada tanda-tanda salib. Karena kalau ada tanda-tanda salib, ya, malaikat tidak akan masuk. Yang masuk justru setan, gitu kan. Jadi bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah kalau malaikat tidak masuk? Begitu juga lukisan dan patung-patung, anjing, ya, musik-musik dan nyanyian, lonceng, jimat atau tangkal. Kalau seorang pasien itu masih suka menyimpan jimatnya, masih sayang dia dengan tangkalnya yang dikasih oleh guru-gurunya dan sebagainya, jangan diharap dia bisa sembuh dengan ruqyah. Karena bertentangan sudah antara ruqyah sebagai terapi yang yang tidak mengandung syirik dengan meyakini suatu benda yang diyakini punya kekuatan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya tidak boleh ada najis dan bau busuk. Oke, saya kira itulah, ya, sebagai pengantar hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Besok insyaallah kita akan masuk kepada jenis penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan ruqyah syariah. Jadi barangkali ketika ruqyah sudah menjadi pilihan itu tadi,
ya harus diwaspadai, ya. Orang-orang yang nampak kita seperti peruqyah tapi ternyata dia bisa ini, bisa itu, melihat ini, melihat itu. Ya, jangan, hati-hati. Maka oleh karena itu, kita ke poin kedua, ketika ruqyah jadi pilihan, maka kita lihat peruqyahnya itu dengan sifat-sifatnya tadi, dengan adab-adabnya. Kemudian kita sendiri yang diruqyah ini harus ada, ya, syarat-syarat supaya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari ruqyah yang kita lakukan. Baik, yang pertama, memang ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan, ya, satu rombongan yang mereka itu masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, kecuali orang yang minta ruqyah, ya kan? Nah, para ulama, termasuk ulama-ulama yang sangat keras, ya, dalam masalah ini, yaitu ulama-ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin, ya, mengatakan yang pertama, ya, ruqyah yang dimaksud di situ bukan ruqyah yang syar'i. Jadi orang yang minta ruqyah tapi ruqyah yang tadi jampi-jampi, ruqyah syirki atau mantra-mantra, itu orang-orang yang minta diruqyah dengan ruqyah itu, itulah yang dimaksud yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau saya pribadi melihat begini. Nah, di situ kalau tidak salah, ya, 70 ribu atau 70 golongan gitu, ya, masuk surga tanpa hisab. Kalau kita hitunglah sejak Nabi Adam lah sampai kita sekarang ini, kira-kira jumlah orang berapa gitu kan? Nah, kalau hanya sekian itu saja yang dijamin punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, kira-kira ada nggak kita di dalam itu? Itu secara logika. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang minta ruqyah itu ada dua. Ada yang punya kemampuan meruqyah diri sendiri, ada yang memang tidak mampu dia meruqyah diri sendiri. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, para hafiz misalnya kan, orang itu bisa meruqyah diri sendiri, tapi minta ruqyah sama peruqyah misalnya kan. Nah, ini yang barangkali yang termasuk golongan itu. Karena kenapa dia nggak meruqyah diri sendiri padahal dia punya kemampuan itu. Nah, atau yang kedua, dia memang hafiz, memang ustadz, memang kiai, tapi ketika dia ruqyah diri sendiri, dia reaksi dan tidak ada yang mengawalnya gitu kan, bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Saya dulu pernah memberikan ceramah ruqyah lah di masjid di daerah arah ke sebelum Singkil sana, ya, tapi masih Sumatera. Daerah apa nama itu? Sebelum Pak lagi. Sidikalang. Ada situ masjid pinggir jalan tuh. Jadi habis acara pelatihan ruqyah itu adalah rumah tahfiz di situ, yang mana santri-santrinya sering kerasukan gitu kan. Nah, jadi habis maghrib dikumpulkanlah di rumah pengurus masjid itu beberapa orang santri yang sering kerasukan. Jadi ketika saya ruqyah, bukan santrinya yang reaksi, kiainya, gurunya itu yang punya tahfiz itu kan. Tapi saya lihat ini kalau diteruskan akan mempermalukan dia kan. Jadi akhirnya saya suruhlah dia keluar, saya ruqyah santri-santri ini. Santri-santri ini nggak ada masalah. Nah, jadi pada waktu khusus diruqyahlah dia. Dialah yang terjadi reaksi. Nah, rupanya dalam sejarah masa lalunya itu dia pernah belajar
macam-macam lah kan, ilmu kesaktian segala macam. Nah, itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang walaupun seorang itu hafal Quran gitu kan, tapi dia dulu pernah menuntut ilmu, bisa kebal, bisa apa. Nah, itu juga ada salah satu santri di Islamic Center pernah datang dulu ruqyah. Begitu juga sudah hafiz 30 juz. Ketika di ruqyah, reaksi. Ketika ditanya kenapa? Dulu sebelum berangkat ke Medan, orang tuanya itu istilahnya kalau di kampung itu membuat apalah, pegang-pegangan diri gitu kan, supaya di perantauan itu adalah yang apa namanya melindungi dia gitu kan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia punya sesuatu dalam dirinya. Itulah jin kan. Jadi walaupun dia hafal Quran itu tidak hilang karena tidak ada diniatkan ke sana. Nah, jadi kalau orang-orang seperti ini tidak minta diruqyah, dia ruqyah sendiri, bisa membahayakan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kita katakan meminta ruqyah itu adalah sesuatu yang salah, tidak benar gitu kan. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya, kita lebih cenderung mengatakan orang yang meminta ruqyah yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu adalah meminta ruqyah yang tidak syar'i, seperti itu. Pertanyaan kedua tentang mengazankan 4 sudut rumah. Ini benar. Jadi selain ruqyah bacaan ayat-ayat Quran, azan juga sangat ditakuti oleh setan. Maka dalam satu hadis disebutkan, ketika azan dikumandangkan, setan itu akan kocar-kacir berlarian sampai untuk menutupi suara azan yang kuat itu dia terkentut-kentut, disebutkan dalam hadis itu. Jadi suara kentut dia itu supaya membuat azan itu tidak terdengar. Tapi kita nggak dengar. Kalau sempat kita dengar setan terkentut-kentut kan bahaya juga ya kan. Nah, begitu habis azan dia datang lagi menggoda orang yang sholat tadi kan gitu. Nah, jadi dari hadis ini ya para ulama dan pakar ruqyah menggunakan azan juga dalam ruqyah. Jadi ketika ada pasien-pasien yang gangguan-gangguan yang agak susah untuk mengatasinya, itu dikumandangkan azan. Nah, ketika dikumandangkan azan itu pasti itu pasien yang ada gangguan itu dia tutup telinga. Nah, terus kita kumandangkan azan. Nah, jadi kalau rumah yang terindikasi ada gangguan jin atau sihir, itu benar. Jadi diazankan di 4 sudut rumah untuk salah satu fungsinya mengatasi gangguan jin tersebut. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Habis. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.